Halo Facialektiners, untuk Facialektika kali ini kita mau bahas tentang perkawinan beda agama nih. Nah, ini kan banyak kasus nih di Indonesia. Perkawinan beda agama ini ada berapa kasus ya? Ada di Surabaya, ada di Semarang, bahkan di Pontianak pun ada gitu. Nah, ini kalau kita lihat perkawinan beda agama ini udah jadi fakta sosial ya sebenarnya, fakta empiris bahwa memang banyak sih di Indonesia itu sudah banyak dilakukan. Kalau dulu kan kita dengarnya kalau orang mau nikah beda agama mesti keluar negeri kan, mesti keluar negeri. Sekarang ternyata udah banyak gitu yang melakukan nikah beda agama itu. Ya saya tidak tahu apakah itu secara legal atau tercatat. Mungkin kita bisa diskusikan ya. Kalau dari sisi hukum positif ini gimana? Jadi Facialektiners ini kita ada dua orang tamu. Ini ada Bu Nur Hakimah ya. Kita panggil Bu Ima aja ya. Ini dosen hukum perdata dan ini Bu Nanda, dosen hukum Islam. Nah, ini kita mau bicara dulu nih dari sisi hukum positifnya. Kalau Bu Ima, gimana nih tentang nikah beda agama ini? Ya, jadi ketika kita berbicara pernikahan beda agama, menurut perspektif hukum positif, bahwasanya pernikahan beda agama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak dibenarkan ketika ada yang melakukan pernikahan beda agama. Seperti halnya dalam pasal 2 ayat 1 bahwasanya setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan masing-masing kepercayaannya itu. Nah, jadi dalam pasal pengaturannya ini kan menurut agama ya, menurut agama dan kepercayaan. Itu kalau kita lihat kalau di Islam itu nikah itu harus sesama Islam gitu ya. Iya. Yang Kristen pun juga gitu ya. Agama-agama lain misalnya Hindu dan Buddha juga sama ya. Kalau dari sisi Islamnya gimana? Untuk pembahasan pernikahan beda agama ini sebenarnya bukan hal yang tabu lagi ya, bukan wacana hari ini, tetapi memang praktek ini juga sudah terjadi sejak zaman Nabi. Oh, di zaman Nabi pun ada ya? Sudah ada. Itu dengan masyarakat Islam pada masa itu ya? Nanti ada klasifikasi di situ. Islam dengan non Muslim ya, kita sebut non Muslim, ini ada klasifikasinya ya. Jadi kafir itu terbagi menjadi dua, ahlul kitab dan juga musyrik. Kalau ahlul kitab itu mereka yang berpegang teguh kepada kitabnya, spesifiknya ini adalah Yahudi dan Nasrani begitu ya. Dan di dalam kitab mereka dibahas tentang Nabi Muhammad sebagai nabi penutup akhir zaman. Sedangkan yang musyrik memang mereka yang sama sekali tidak percaya kepada Allah atau menyembah selain Allah. Nah, untuk ahlul kitab di sini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5 itu diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Oh gitu. Berarti memang itu sudah pernah terjadi ya, di zaman Nabi. Iya. Artinya secara sejarah pun ada gitu. Ada. Nah, ini lanjut dari segi hukum positif tadi, pasal 2 ayat 1 kan menurut agama dan kepercayaan gitu ya. Jadi memang pencatatan dari segala legalitas dan pencatatannya itu bagaimana? Jadi untuk pasal 2 ayat 1 ini bahwa setiap perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maksudnya ketika terjadi pernikahan salah satu pihak harus tunduk pada agama pasangannya. Jadi tidak boleh pihak yang beragama non muslim dikeluarkan catatan pernikahannya oleh catatan sipil, sedangkan agama Islam dikeluarkan oleh KUA. Jadi harus salah satu tunduk pada agama salah satu pasangan. Berarti pada praktiknya ini ada pendudukan hukum gitu ya. Iya. Jadi salah satunya harus ngikut gitu. Iya. Nah, ini seperti yang terjadi di Semarang kemarin, ada yang beragama Islam, laki-lakinya non muslim tapi mereka pemberkatan di gereja. Jadi catatan sipil yang harus mengeluarkan catatan nikahnya. Jadi tidak ada ke KUA. Tidak ada ke KUA. Berarti ini kalau masalah perkawinan beda agama itu, apakah memang sudah terbuka gitu? Sudah terbuka celah atau terbuka peluang gitu ya? Peluang untuk masa kini itu bisa dilakukan? Ya, sebenarnya dalam hukum positif sudah jelas ya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 ini tidak diperkenankan untuk pernikahan beda agama. Karena kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya di pasal 2 ini, bahwasanya ketika seseorang ingin melakukan pernikahan beda agama itu ya harus mengikuti pada pasangannya, walaupun setelah menikah ya mereka masing-masing ke agamanya. Oke gitu. Ya. Jadi ini ada pandangan dari saudara kucing gimana? Ya,
Nah, kalau dari sisi perspektif fikih, fikih munakahat misalnya, apakah memang ada tafsir-tafsir yang membuka jalan untuk perkawinan beda agama atau memang dalam segi hukum Islam itu sesaklek itu, misalnya tidak boleh gitu, tidak boleh kamu nikah selain ya Islam gitu kan, yang Islam ya harus dengan yang Islam atau gimana? Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, jadi ada dua klasifikasi untuk pernikahan beda agama. Pertama, seorang laki-laki Muslim memungkinkan dia boleh menikah dengan yang non Muslim. Nah, tadi dengan catatan bahwa perempuannya adalah ahlul kitab. Nah, ini masih diperbolehkan berdasarkan Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, pernikahan antara wanita wanita Muslim dengan pria yang non Muslim. Ini sejak tidak boleh. Jelas kalau yang tadi kebalikannya, wanitanya Muslim sedangkan laki-lakinya itu adalah non Muslim, jelas tegas dalam Al-Baqarah 221 itu tegas. Itu tidak ada celah sedikit pun diperbolehkan untuk pernikahan. Tapi kalau misalnya yang laki-laki Muslim dengan yang perempuan ahlul kitab itu boleh, kenapa di Indonesia kita tidak mengadopsi itu ya? Karena sejarahnya ternyata kitab baik itu Taurat ataupun Injil yang menjadi dasar Yahudi dan juga Nasrani, dalam perkembangannya ternyata semakin berkembang begitu ya, bahkan meyakini Rasul akan datang di akhir zaman sebagai nabi penutup itu tidak lagi diakomodir oleh kitab itu. Ya. Jadi bisa dikatakan kitabnya sudah tidak orisinil begitu ya, dan bahkan penolakan terhadap Islam juga banyak terjadi seperti itu. Kalau kita dari sisi sejarah ini kan, ternyata Indonesia itu pernah loh di masa-masa dulu ya, pernah nikah beda agama itu bahkan legal gitu Indonesia gitu ya. Itu kenapa kira-kira? Ya karena sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ya memang dalam hukum perdata diatur kawin campuran. Kawin campuran bukan hanya antara orang Indonesia dengan orang asing, tapi perbedaan agama pun diatur oleh kawin campuran. Oke, berarti memang secara empiris ya, fakta sosial kita memang kita pernah gitu, sejarah kita, aturan hukum kita pernah mengatur itu ya. Kemudian tahun 74 itu kemudian dijadikanlah undang-undang perkawinan sebagai muncul undang-undang perkawinan, kemudian beda agama itu tidak lagi. Nah gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteks masa sekarang ini, itu ternyata punya peluang juga ya di undang-undang Adminduk gitu ya. Itu kalau kita baca di pasal 35 ya teman-teman, pasal 35 undang-undang Adminduk itu ada salah satu pengaturannya, pencatatan sipil itu bisa mencatat perkawinan kalau ada salah satu ya putusan pengadilan ya. Ada putusan pengadilan yang mengiyakan gitu, yang mengizinkan gitu ya. Itu kan di undang-undang Adminduk itu ternyata membuka peluang untuk orang-orang yang nikah beda agama di Indonesia itu bisa dicatatkan. Tapi kalau persoalan dia dicatatkan berarti legal dong. Namanya pencatatan nikah berarti fungsinya hanya mencatatkan, bukan mengesahkan. Jadi itulah mengapa kadang kalau ada orang yang berduit ya mereka menikah dulu di luar negeri baru mereka masuk ke Indonesia untuk mencatatkan pernikahannya. Tapi bukan mengesahkan. Gitu. Karena fungsi dari capil yaitu mencatatkan pernikahan. Mencatatkan. Tapi kalau dari sisi Islam itu sah enggak ya? Ini kembali kepada rukun dan syarat pernikahan ya. Tentu tidak memenuhi rukun dan syarat karena meskipun setiap unsur dari rukun mempelai pria, mempelai wanita, kemudian wali, kemudian saksi dan juga ijab kabulnya terpenuhi begitu ya, tetapi ternyata mereka punya keyakinan yang berbeda. Tadi saya katakan kita bisa dipastikan begitu ya, untuk sampai saat ini, zaman ini tidak ditemukan lagi ahlul kitab yang benar-benar meyakini keberadaan atau meyakini Rasul sebagai nabi penutup meskipun mereka tidak Islam ya. Jadi ahlul kitab itu mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka yakin bahwa Rasul itu sebagai nabi penutup, Allah itu Tuhan begitu ya. Tapi untuk konteks saat ini memang sudah tidak bisa kita temukan wanita ahlul kitab yang memang punya keyakinan teguh gitu ya. Oke, nah ini banyak ya dua perspektif dari hukum Islam maupun dari hukum positif ya, hukum perdata.
Mungkin bagi Facialectiner semua, teman-teman, dalam perspektif HAM mungkin itu menjadi satu kemerdekaan kali ya, kalau kita berbicara dalam perspektif HAM. Nah, cuman mungkin pertanyaan-pertanyaan filosofis yang ingin saya bangun pada Facialectiners adalah, kalau misalnya perkawinan beda agama itu dilarang, di mana letak keadilannya? Apakah itu adil atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.